wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Gresik dari Kecamatan Tridorejo. Di sini saya Bu Ike Citra Norawati dari UPTSDN Negeri 163 Gresik dengan Ibu PP, Ibu Yeni Noveta, dan Ibu Fasilitator Ibu Ari Eka Julaini. Di sebelah kanan saya Ibu Yuliani dari TK Putri Anggansari dengan PP Ibu Yeni Noveta dan Fasilitator Ibu Ari Eka Julaini. sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Yeni Widianingsih. Saya dari UPTSDN 163 Gresik dengan pengajar praktik Ibu Yeni Noveta dan fasilitator Ibu Ari Eka Julaini. Kami di sini akan memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu tentang kucing supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Ike. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Bagaimana dengan Bu Ike? Alhamdulillah saya juga baik Bu Heni. Baiklah Bu Heni, pada hari ini kita bertemu untuk prasupervisi sebelum praktek kucing. Sebelum melaksanakan praktek kucing untuk supervisi akademik ini, kita harus berdiskusi dulu tentang prasupervisi. Sebelumnya saya mengingatkan tentang rubrik penilaian praktek kucing nanti. Apakah Bu Heni sudah tahu untuk rubrik penilaian praktek kucing nanti? Sudah tahu Bu Ike. Rubrik penilaian kucing untuk supervisi akademik itu ada 3 kompetensi yang dikembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Apakah demikian Bu Ike? Bagus sekali untuk jawaban dari Bu Heni. Dalam praktek kucing nanti ada 3 kompetensi, yaitu 1. Kehadiran penuh atau present, 2. Mendengarkan aktif, 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Heni, untuk 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Heni? Menurut saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif. Karena mendengarkan aktif ini adalah kompetensi yang kurang saya kuasai. Dan dengan mendengarkan aktif ini, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, memang mendengarkan aktif ini sangat penting. Selanjutnya, ketika saya mengamati Bu Heni, proses observasi nanti, kira-kira pada bagian kompetensi spesifik yang mana yang ingin diobservasi sama Bu Heni? Untuk kompetensi spesifik yang diobservasi adalah bagaimana saya mengekspresikan diri pada saat saya coaching nanti. Ketika saya mengamati Bu Heni dalam proses observasi nanti, kira-kira pada bagian kompetensi spesifik mana yang ingin diobservasi sama Bu Heni? Pada bagian ekspresi saya saat mendengarkan aktif pada proses coaching. Oke, jadi saya mengamati ekspresi Bu Heni pada saat mendengarkan aktif pada saat proses coaching. Kemudian terakhir saya menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Heni itu apa? Untuk indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin membantu kucing untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, bagus sekali Bu Heni. Semoga nanti dapat tercapai pada praktik coachingnya. Ada lagi yang disampaikan Bu Heni? Tidak ada Bu Ike, saya rasa cukup. Oke, baiklah Bu Heni. Terima kasih atas prasupervisinya. Selanjutnya nanti kita bertemu di praktek coachingnya. Saya mengingatkan pada praktek coachingnya nanti Bu Heni jangan lupa 3 kompetensi intinya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Bu Ike. Baiklah, untuk prasupervisinya Bu Heni saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sini saya Bu Ike Citra Norawati sebagai observer, Bu Heni sebagai coach, dan Bu Yuliani sebagai coaching. Perlu diingat untuk kegiatan coaching ini yang harus dipenuhi: satu, kehadiran penuh atau present; yang kedua, mendengarkan aktif; dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Silakan untuk dimulai. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yani. Kenapa nih Bu Yuli kok kelihatan banyak yang dipikirkan? Kelihatan sekali ya Bu kalau saya banyak pikiran. Iya Bu Yuli, saya melihat Bu Yuli itu kok bingung. Mungkin ada sesuatu yang dipikirkan ya? Iya Bu, saya memang bingung dan banyak pikiran. Saya sepertinya perlu teman ngobrol ini, dan saya juga perlu coaching. Oke Bu Yuli, semoga obrolan ini nanti bisa mendapatkan ide segar dan bermanfaat bagi Bu Yuli. Amin, terima kasih Bu Heni. Kira-kira apa yang Bu Yuli harapkan dari obrolan kita ini? Saya berharap saya bisa mengatasi pikiran saya yang bingung dan juga rasa galau. Baik, sebenarnya apa yang menjadi pikiran Bu Yuli itu bingung? Silahkan Bu Yuli bisa bercerita. Begini Bu, saya ingin mendapatkan ide pembelajaran baru untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu tentang lost learning. Karena dampak masalah pandemi selama 2 tahun, banyak sekali peserta didik yang kurang lebih 20% yang tidak bisa membaca. Itulah permasalahan yang saya hadapi sekarang. Dari mana saya mencari ide-ide pembelajaran baru tersebut ya? Oh, jadi Bu Yuli ini ingin mendapatkan ide pembelajaran baru untuk mengatasi lost learning. Benar Bu Heni? Baik, coba ceritakan ide pembelajaran baru yang bagaimana yang Bu Yuli inginkan. Pembelajaran baru yang saya harapkan bisa meningkatkan motivasi murid saya bisa membaca dengan lancar dari 20% menjadi 100%. Sehingga harapan saya murid saya bisa membaca dan lancar semuanya. Lantas, apa indikator pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar membaca anak, Bu? Indikatornya yaitu semua murid termotivasi untuk belajar membaca dan semua murid mempunyai minat baca yang tinggi. Oh, indikatornya berarti semua murid bisa termotivasi membaca ya, Bu? Iya, benar itu Bu Heni. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, kalau skala 10 berarti Bu Yuli sudah berhasil. Kalau skala 0 berarti Bu Yuli belum mencapai tujuan. Kira-kira kalau diperkirakan Ibu ini mencapai skala berapa saat ini? Saya perkirakan di angka 6 Bu. Menurut Bu Yuli, di angka 6 itu pencapaiannya apa saja? Di angka 6 ini saya sudah melakukan asesmen. Kira-kira Bu Yuli ingin meningkatkan di angka berapa dalam minggu ini? Kira-kira di angka 8 lah. Bagus sekali. Langkah apa saja untuk mencapai angka 8 tersebut? Saya akan menyiapkan modul baca yang mengakomodir minat anak sesuai gaya belajar mereka. Wah, luar biasa Bu Yuli. Kira-kira apa saja yang perlu disiapkan untuk hal tersebut? Saya akan membuat modul baca yang di dalamnya memuat minat belajar anak. Misalnya anak yang gemar sepak bola, saya akan buatkan modul yang berkaitan dengan sepak bola. Seperti itu Bu Eni, dan membacanya saya variasikan dengan gaya belajar seperti game atau outdoor. Keren, keren. Ide yang bagus sekali Bu Yuli. Saya nggak terpikir sampai segitu. Ya Bu, terima kasih. Kapan Bu Yuli melakukan rencana tersebut? Rencananya saya besok akan mencari referensi modul baca dan video
sebagai media pembelajaran yang menarik. Saya akan mencocokkan dengan hasil asesmen diagnostik yang saya dapatkan. Adakah rekan yang bisa membantu ini? Mungkin Bu Dia, Bu, karena beliau pernah diundang dalam kegiatan literasi Kemdikbud. Beliau nanti saya minta membantu sebagai ilustrator dalam pembuatan modul baca. Wah, kasih tahu dulu. Jadi Bu Dia itu pernah mengikuti kegiatan literasi. Kapan ini target modul bisa terselesaikan? Mungkin 3 atau 4 hari Bu Heni. Dalam sehari atau 2 hari modul saya susun lalu saya bawa ke percetakan. Oh iya, dalam 3 sampai 4 hari. Luar biasa. Kira-kira kapan nih saya bisa melihat progres dari obrolan kita ini, Bu? Iya Bu Heni, ini segera saya tindak lanjuti. Mungkin akhir bulan ini kita bisa janjian untuk ngobrol lagi, nggih? Siap-siap. Saya tidak sabar untuk melihat hasil pembelajaran barunya, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu setelah obrolan kita ini, Bu? Alhamdulillah, rasanya saya lega sekali. Rasanya beban saya sudah terhempaskan, Bu Heni. Alhamdulillah sekali ya, Bu. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat Bu dan buat saya. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya, nggih. Sama-sama, Bu. Saya sudah melihat ya Bu, bagaimana proses coaching yang sudah selesai. Dan sepertinya Bu Yuli sudah lega ya Bu Heni setelah melakukan proses coaching tersebut. Ketika saya melihat proses coaching yang dilakukan Bu Heni dengan Bu Yuli berjalan dengan lancar dan tahapan kita itu sudah terlampaui. Kemudian yang saya tanyakan, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan pada saat proses coaching tadi, Bu? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan mendengarkan aktif, sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan berbobot tadi, Puji, dalam hal ini Bu Yuli, bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa Bu Heni. Coachingnya sampai bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahannya. Baiklah Bu Heni, ketika saya lihat pada proses coaching tadi, Ibu sudah menerapkan alur tirta, menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan juga pada proses tadi, kompetensi inti coaching juga sudah dilaksanakan, baik itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan kompetensi pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Heni sebagai coach, Bu Heni tadi kan sudah melakukan proses coaching dengan Bu Yuli. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Heni kembangkan berdasarkan proses coaching yang barusan Bu Heni lakukan? Saya ingin memberdayakan Puji, Bu. Luar biasa Bu Heni. Kira-kira memberdayakan itu implementasinya bagaimana ya Bu? Dari kegiatan coaching ini, seorang Puji bisa membantu rekan lain. Dalam hal ini adalah komunitas yang ada di sekolah, mungkin bisa langsung kepada anak didiknya, bagaimana seorang itu dapat seorang yang kesulitan dapat menemukan permasalahannya dan dapat melakukan kegiatan coaching ini. Oke Bu Heni, kapan Bu Heni kira-kira implementasi kompetensi yang ingin dikembangkan ini? Saya rencanakan dalam minggu ini, Bu Ike. Kita akan mengadakan pertemuan dengan guru-guru di sekolah dan kita akan memberikan penjelasan tentang apa itu coaching serta manfaatnya. Terus minggu berikutnya kita akan berdiskusi siapa saja yang sudah melakukan kegiatan coaching, baik kepada rekan sejawat, keluarga ataupun anak didiknya. Nanti kita evaluasi untuk 2 minggu ke depan. Oke Bu Heni, saya tunggu kabar baiknya untuk implementasinya. Inilah Bu Heni, untuk supervisinya sudah selesai.
Semoga kegiatan kucing ini dapat memberikan manfaat untuk coach, coachi, dan observer. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian percakapan kucing supervisi akademik dari kelompok kami untuk tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.